Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast Dialog Kebangsaan kita hari ini. Saya Grace Melinda Juniati, calon polisi kehutanan ahli pertama dari Balai Gakum Wilayah Maluku dan Papua. Bersama teman-teman yang luar biasa hari ini akan membahas topik yang sangat penting, bangga berbangsa dan cinta tanah air. Sebelum kita mulai, yuk kita kenalan satu-satu. Dimulai dari Kak Adi, dipersilakan. Hai semuanya, terima kasih Kak Grace halo, atas waktunya. halo. Perkenalkan, saya Adi Usman dari Balai Taman Nasional Tambora. Kebetulan di Taman Nasional Tambora saya jadi polisi kehutanan ahli pertama nih Kak Grace. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Adi. Selanjutnya kita akan kenalan ke Mbak Sela. Silakan. Halo Kak Grace, halo teman-teman semua. Halo. Kenalin, aku Sela, aku calon polisi kehutanan ahli pertama dari Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua. Terima kasih. Jadi Kak Sela, kenalannya. Selanjutnya kita kenalan Kak Onki. Kak Onki dipersilakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Salam kenal, saya Ongki Nova, bekerja di Taman Nasional Bali Barat sebagai analis SDM aparatur ahli pertama. Terima kasih sudah diundang. Sama Kak Onki. Nah, yang terakhir, untuk Kak Sukri dipersilakan memperkenalkan dirinya. Terima kasih Kak Grace. Eh, Halo penonton semua, perkenalkan saya Syukri R dari Balai Perhutanan Sosial Manokwari, Seksi Wilayah 2 Jayapura. Saya sebagai surveyor pemetaan alih pertama. Terima kasih telah diundang. Keren-keren ya untuk teman-teman kita pada hari ini datang dari berbagai penjuru wilayah. Nah, kita kan udah nih perkenalannya. Selanjutnya kita akan masuk ke dialog kita pada hari ini. Nah, aku mau tanya nih untuk teman-teman semua. Yang pertama itu, apa sih makna cinta tanah air semua di sini dan kenapa hal itu penting banget untuk kita sebagai generasi muda Indonesia? Mungkin kita bisa mulai dari Kak Onki. Gimana Kak menurut Kak? Ya, cinta tanah air itu adalah bangga dengan identitas kita sebagai orang Indonesia. Di era globalisasi ini mudah banget kita itu terpesona dengan budaya luar, melupakan budaya sendiri. Padahal kita ini adalah sangat luar biasa dari Sabang sampai Merauke. Jadi intinya kita harus bersyukur. Wah, jawabannya bagus. Kak Om. Nah, selanjutnya kita akan tanya ke Kak Adi deh. Gimana nih Kak Adi? Menurut Kakak apa sih makna cinta tanah air itu dan mengapa hal itu penting untuk kita sebagai generasi muda Indonesia? Pendapat nih sama Kak Ongki, tapi saya tambahin sedikit aja deh. Eh, Menurut saya pribadi pentingnya buat generasi muda karena kita ini kan penerus bangsa. Kalau kita nggak cinta sama negara sendiri, siapa lagi yang mau membangun Indonesia begitu Kak Grace? Generasi muda harus punya rasa memiliki terhadap negara Indonesia itu sendiri. Begitu Kak Grace. Terima kasih. Saya sedikit mau menambahkan perspektif saya mengenai nilai-nilai bela negara. Karena kan cinta tanah air itu kan adalah salah satu nilai dasar bela negara. Jadi eh, ini nih bukan berarti kita harus menjadi tentara ya, tapi lebih ke bagaimana kita mempertahankan dan menjaga NKRI dalam bentuk apapun sesuai dengan profesi dan peran kita masing-masing. Baik itu menjadi guru, menjadi profesional ataupun menjadi profesi-profesi yang lainnya, kita tetap bisa membela NKRI. Mungkin itu menurut saya Kak Grace. Cinta tanah air itu bukan cuma soal bendera merah putih atau lagu kebangsaan aja ya, tapi lebih dari itu sih. Ini tentang bagaimana kita peduli dengan kondisi bangsa Indonesia, kita ikut berkontribusi untuk kemajuan bangsa Indonesia dari sekecil apapun itu. Misalnya kita tidak membuang sampah sembarangan, kita menghargai produk lokal, atau bahkan dengan kita belajar dengan serius untuk masa depan Indonesia, itu udah termasuk bukti cinta kita kepada bangsa Indonesia. Kayak gitu kan? Dan jawaban dari Kakak semua nih.
memberikan insight yang selanjutnya aku bakal tanya nih, apa sih tantangan terbesar dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air, khususnya di era digital saat ini? Untuk Kak Sukri gimana nih pengalaman kakak, tantangan kakak dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air di era digital, di era yang serba canggih sekarang? Baik, terima kasih Kak Grace. Kalau menurut saya tantangan yang sangat terlihat sekarang itu adalah individualisme yang semakin tinggi. Orang lebih mementingkan diri sendiri, sehingga kurang peduli terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Padahal gotong royong itu merupakan nilai luhur bangsa kita gitu. Jadi semangat gotong royong itu harusnya tetap ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita saat ini gitu. Menurut saya seperti itu Kak Grace. Kalau dari saya Kak Grace, kita kan sekarang ada di zaman modern yang semuanya serba digital kan. Jadi kita lebih gampang kena hoax dan disinformasi gitu kan. Nah, menurut saya ini bahaya banget karena bisa memecah belah persatuan kita gitu. Kita jadi mudah terprovokasi, kita jadi mudah terhasut dan akhirnya itu bisa menimbulkan perpecahan di antara kita semua. Padahal semboyan kita sendiri kan Bhinneka Tunggal Ika ya. Begitu. Ya betul sekali sih ya, apalagi sekarang tuh banyak banget hoax yang masuk. Betul. Nah, untuk Kak Ongki sendiri gimana nih tantangan kakak dalam menemukan rasa cinta tanah air? Ya, jadi benar sekali yang disebutkan sama teman-teman, dan saya juga melihatnya itu banyak fenomena yang apa ya, orang itu asal bunyi gitu loh. Jadi eh, dengan mudahnya itu menjelek-jelekan, padahal kan nggak seperti itu. Dan kritik itu memang boleh, namun harus ada solusi dari kritik tersebut, seperti itu Kak. Setuju sih, Kak. Kalau Kak Adi gimana tantangan kakak dalam menemukan rasa cinta tanah air di era digital saat ini? Nah, kalau sepengalamanku nih Kak Grace, di selama berada di tengah-tengah masyarakat itu ada semacam mindset di pikiran mereka bahwa yang dari luar negeri itu lebih keren. Padahal Indonesia itu juga nggak kalah keren dari luar negeri begitu Kak Grace. Terutama nih produk-produk luar terkait dengan tas, sepatu, apalah segala macam itu anggapan masyarakat sekarang itu lebih condong ke produk luar negeri itu lebih keren begitu Kak Grace. Terima kasih Kak Grace, itu saja. Masih loh Kak Adi, terima kasih loh. Nah, selanjutnya kita kan tadi udah bahas tuh mengenai tantangan kita dalam menemukan rasa cinta tanah air di era digital saat ini. Sekarang kita akan bahas nih, aku mau tanya ke Kak semua tentang aksi nyata kita dalam menunjukkan cinta tanah air itu. Nah, yang pertama aku mau tanyain ke Kak Sela lagi deh, apa sih aksi nyata kakak dalam menunjukkan cinta tanah air? Oke Kak Grace, kalau aku mau bahas dari sisi ekonominya ya. Nah, kita bisa mendukung UMKM lokal nih. Kita bisa beli produk yang hasil dari anak-anak negeri gitu kan. Sekarang kan udah banyak banget nih produk lokal yang kualitasnya tuh bahkan nggak kurang dari luar negeri gitu. Dan juga dengan kita membeli produk lokal, kita turut membantu perekonomian bangsa. Kita juga bisa membuka peluang pekerjaan, lapangan pekerjaan di Indonesia tuh jadi lebih banyak lagi. Gitu sih Kak. Kalau saya pribadi tadi Kak Sela sudah membahas dari sisi ekonominya ya Kak Grace ya. Kalau saya pribadi melihat dari sisi pendidikan nih, kita itu sebenarnya bisa terus belajar tentang sejarah Indonesia, belajar bahasa Indonesia dengan baik dan benar, dan melestarikan budaya daerah masing-masing. Itu salah satu contoh aksi nyata cinta tanah air itu sendiri. Misalnya saya nih dari daerah Lombok, saya berusaha tetap bisa bahasa daerah dan kenal budaya lokal, budaya-budaya daerah yang lain, begitu Kak Grace. Terima kasih. Kita juga bisa berkontribusi lewat profesi kita masing-masing. Dan sebenarnya kita bekerja dengan integritas, tidak korupsi, lalu melayani dengan baik. Nah, itu pun juga apa ya? Bekerja dengan baik dan jujur itu juga sudah merupakan cinta tanah air dari diri kita sendiri. Seperti itu, Kak.
Ya, terima kasih Kak Ongki, jawabannya keren banget. Kalau menurut saya, kita itu bisa mulai dari diri sendiri dengan mempelajari dan mempraktekkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya nih, di sila pertama, kita hormati agama dan kepercayaan orang lain. Contohnya, dengan kita tidak mengganggu umat agama lain beribadah. Dan juga yang lainnya seperti sila kedua, kita menjunjung tinggi kemanusiaan, seperti kita lebih memanusiakan manusia gitu. Dan seterusnya untuk sila-sila yang lain. Ini merupakan fondasi yang penting bagi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Menurut saya itu Kak Grace. Banget nih Kak, aku juga ini pengen nambahin. Caranya itu kita bisa melakukan dalam bermedia sosial itu dengan cara yang positif. Cara itu dengan share konten-konten yang bangun, mempromosikan keindahan Indonesia, memberikan edukasi yang benar, dan menjadi filter informasi yang baik. Dan kita itu nggak boleh gitu mudah percaya dengan hoax atau konten yang dapat memecah belah persatuan kita. Saya juga Selanjutnya, ingin kita kan udah mendekati nih akhir podcast kita hari ini. Sebelum kita tutup, aku pengen deh dengar pesan dan harapan dari masing-masing kita nih yang ada di sini untuk generasi muda Indonesia. Kita mulai dari Kak Ongki deh. Apa nih pesan dan harapan Kakak untuk generasi muda Indonesia? Ya, jadi terima kasih Kak. Indonesia ini adalah negara yang luar biasa. Kita punya kekayaan alam, budaya, dan manusia yang beragam. Jadi, banggalah kita menjadi orang Indonesia. Itu adalah tindakan nyata dari diri kita sendiri. Itu sih Kak. Terima kasih. Harapan saya untuk generasi muda itu bisa lebih melek sejarah karena ada istilahnya jas merah ya. Itu jangan melupakan sejarah gitu. Dan paham akan nilai-nilai luhur bangsa kita dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sehingga kita maju gitu tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan hanya warisan nenek moyang tapi juga titipan ke anak cucu kita nanti. Mungkin itu Kak Grace, harapan saya. kalau harapan saya nih Kak untuk masyarakat Indonesia pada umumnya dan terkhususnya juga pemuda-pemudi Indonesia, ayolah kita buktikan bahwa generasi muda Indonesia itu kreatif, inovatif, tapi tetap punya akar budaya yang kuat begitu Kak. Kita bisa bersaing di kancah global sambil tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan. Indonesia bisa kalau kita semua bergerak bersama. Begitu Kak. Kalau dari saya sih sederhana ya pesannya. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil, kita bisa mulai dari diri kita sendiri, nggak perlu hal-hal yang besar dulu lah kita. Kayak misal kita buang sampah pada tempatnya, kita saling menghormati kepada sesama, kita menjaga toleransi, kita belajar dengan giat, itu semua itu sudah menjadi bentuk cinta tanah air gitu. Bayangin aja kalau misal 270 juta penduduk Indonesia melakukan hal-hal kecil dengan konsisten. Pasti dampaknya akan luar biasa sih. Begitu sih Kak Grace. Wah, jawabannya dari kakak semua ini benar-benar memberikan insight yang luar biasa hari ini. Aku tuh berharap ya podcast kita hari ini bisa menginspirasi untuk generasi-generasi muda untuk lebih mencintai Indonesia bukan hanya dalam kata-kata tapi dalam tindakan nyata sehari-hari. Ingat, menjadi warga negara yang baik bukan berarti tentang kesempurnaan, tapi tentang komitmen untuk terus belajar, berkontribusi, dan menjaga persatuan. Indonesia adalah rumah kita bersama dan kita semua berperan dalam. Sekali lagi, terima kasih untuk Mbak Sela, Kak Adi, Kak Onki, dan Kak Sukri, dan semua yang sudah menonton podcast. Nah, mari kita bersama-sama bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera. Merdeka. 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 Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Selesai. Terima kasih. Terima kasih. Dadah. Dan